Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada kesempatan kali ini. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bahasa Arab bersama. Materi yang akan kita bahas adalah tentang sifat-sifat. Baik, kita mulai. Sebelum kita mulai, sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bahasa Arab ada sifat-sifat yang dikenal dengan al-awsafu. Al-awsafu, sifat-sifat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar bahwa sifat-sifat itu ada yang muzakkar dan ada yang muannas. Yang muzakkar yaitu yang sudah kita pelajari adalah kabirun, yang artinya besar. Kemudian ada shogirun, artinya kecil. Kemudian ada tawilun, panjang. Dan yang terakhir adalah qasirun, pendek. Ini adalah sifat-sifat dalam jenisnya muzakkar. Bagaimana ketika kita merubah dari muzakkar ke muannas? Salah satunya atau ciri dari muannas itu adalah dia menggunakan tak marbutah. Jadi dari sifat itu diberikan tak marbutah. Yang tadinya kabirun ketika muannas menjadi kabiratun. Begitu juga untuk shogirun, tawilun, qasirun, ketika dirubah menjadi muannas maka diberikan atau ditambah huruf tak marbutah. Kemudian huruf akhirnya yang tadinya bermatain dirubah menjadi fathah. Jadi untuk shogirun menjadi shogiratun. Kemudian tawilun menjadi tawilatun. Dan yang terakhir qasirun menjadi qasiratun. Jadi al-awsafu atau sifat-sifat itu ada yang muzakkar dan ada yang muannas. Muzakkar itu cirinya di huruf terakhir tidak ada tak marbutah, dan ini biasanya digunakan untuk laki-laki atau kata benda yang tidak memiliki huruf tak marbutah. Sedangkan muannas untuk jenis perempuan ataupun kata benda yang memiliki huruf tak marbutah di akhirnya, dan sifatnya juga diberikan huruf tak marbutah. Sekarang kita ulang sebentar, yaitu contoh dari muzakkar dan muannas. Contohnya adalah misalnya al-masjidu. Kita ambil contohnya besar, kabirun. Al-masjidu kabirun. Al-masjidu muzakkar, kabirun juga muzakkar. Di sini tidak ada tak marbutah, maka sifatnya juga mengikuti kata bendanya, yaitu tidak ada tak marbutah atau muzakkar. Jadi al-masjidu kabirun, yang artinya masjid itu besar. Kemudian kita ambil contoh dari yang muannas. Apa contohnya? Misalnya ini ya, papan tulis
papan tulis saburatun. Kita buat kalimat, kita tambahkan alif dan lam. As-saburatu. Tadinya saburatun, tadi juga masjidun. Ketika diberi atau ditambahkan huruf alif dan lam, maka yang tadinya harokatnya domatain berubah atau dihilangkan domatainnya dirubah menjadi doma. Saburatun menjadi as-saburatu. As-saburatu misalnya sobiratun. Artinya papan tulis itu kecil. Ketika kata bendanya muannas, maka sifatnya juga muannas. Sifat di kata bendanya ada tak marbutoh, sifatnya juga pakai tak marbutoh. Jadi mengikuti terus. Jadi selalu seperti ini, mau sifat apa saja, mau yang lain, mau tawilatun atau qasirun, yang penting ketika kata bendanya atau namanya itu laki-laki, maka sifatnya juga laki-laki atau muzakkar. Ketika kata bendanya muannas, maka sifatnya juga muannas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan tambah pelajarannya, yaitu kita berikan tambahan huruf pada kata sifat, yaitu huruf alif dan lam. Jadi al-masjidu kabirun, di sini tidak ada alif dan lam. Kita tambahkan alif dan lam pada sifat-sifat ini, baik itu sifat yang muzakkar atau muannas. Perlu diketahui, dalam bahasa Arab perbedaan harokat itu bisa merubah arti. Misalnya di dalam bahasa Arab itu ada kata sanatun, kemudian juga ada kata sinatun. Di mana perbedaannya? Perbedaannya hanya di sini harokat fathah, di sini kasroh. Apa arti sanatun? Sanatun artinya tahun. Sinatun seperti yang kita ketahui di dalam ayat kursi itu ada sinatun artinya mengantuk. Nah, jadi perbedaan harokat dalam bahasa Arab itu bisa merubah arti. Nah, sekarang yang akan kita tambahkan adalah huruf alif dan lam pada sifat-sifat ini, baik itu yang muannas ataupun muzakkar. Baik, kita ambil contoh dari yang sifat ini ya, dari kata atau dari kalimat ini. Al-masjidu kabirun. Sekarang kita berikan atau kita tambahkan huruf alif dan lam pada sifat-sifat ini, pada kata sifat ini. Al-masjidu al-masjidu, kalau ditambahkan alif dan lam berarti al-masjidu al-kabiru, karena disambung jadi al-masjidul kabiru. Al-masjidul kabiru, apakah artinya sama dengan ini? Beda. Tadi sudah disampaikan bahwa bisa perbedaan satu harokat saja berubah arti. Apalagi ini al-masjidul kabiru dengan al-masjidu kabirun. Kalau al-masjidu kabirun artinya masjid itu besar. Kalau al-masjidul kabiru artinya masjid yang besar itu. Al-masjidul kabiru, masjid yang besar itu. Apakah kalimat ini sudah lengkap? Belum. Kita belum bisa memahami apa artinya masjid yang besar itu. Kenapa dengan masjid yang besar itu? Berarti ketika ditambahkan alif dan lam,
maka akan berubah artinya dan perlu tambahan kata lagi atau kalimat lagi supaya kalimatnya menjadi lengkap. Misalnya tadi al-masjidul kabiru, masjid yang besar itu, kenapa? Ada apa? Di mana? Belum jelas. Kita berikan kata keterangannya. Misalnya al-masjidul kabiru amamal baiti. Artinya masjid yang besar itu di depan rumah. Masjid yang besar itu di depan rumah. Ada perbedaan? Ya, perbedaannya di sini. Masjid yang besar itu di depan rumah. Berbeda dengan ini. Masjid itu besar. Ini sudah bisa dipahami. Tapi ketika kita tambahkan alif dan lam, maka akan berubah artinya. Yaitu al-masjidul kabiru amamal baiti. Masjid yang besar itu di depan rumah. Kemudian kita akan mencoba merubah dari yang kalimat muannas ini. As-saburatu as-saburatu di sana shaghiratun, maka ketika ditambahkan alif dan lam maka menjadi as-shaghiratu. As-saburatus shaghiratu artinya apa? Papan tulis yang kecil itu, tuliskan di sini, papan tulis yang kecil itu, belum jelas ya, kalimat ini belum jelas. Ada apa dengan papan tulis yang kecil itu? Sama seperti tadi, kita berikan kata atau kalimat tambahan. As-saburatus shaghiratu fil fasli. As-saburatus shaghiratu fil fasli. Artinya papan tulis yang kecil itu di dalam kelas. Ya. Jadi itu perbedaannya ketika kita menambahkan huruf alif dan lam pada kata sifat. Ya. Jadi ada perbedaan. Nah, mau sifat apa saja, mau luas, kemudian sempit, dalam, dangkal, banyak, sedikit, sifat apa saja ketika diberikan alif dan lam, maka kita akan mempelajari atau menemukan polanya seperti ini. Jadi kata sifat apa saja ketika kita rubah seperti ini atau kita berikan alif dan lam, maka perlu kata tambahan. Supaya kalimat itu menjadi jelas. Jadi perubahannya adalah al-masjidu kabirun, masjid itu besar. Al-masjidul kabiru amamal baiti, masjid yang besar itu di depan rumah. Ya. Jadi itu perbedaannya ketika membuat kalimat dari kata sifat yang diberi atau ditambahkan huruf alif dan lam. Yang perlu diingat adalah ketika kata bendanya muzakkar, maka sifatnya juga muzakkar. Kata sifatnya muannas, kata bendanya muannas, maka kata sifatnya juga muannas. Ya. Silakan teman-teman coba dengan kata sifat yang lain. Teman-teman bisa mengirimkan jawaban dikirimkan ke pesannya atau ke komentarnya, atau bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di link ini. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.